Halo teman-teman, semoga dalam keadaan yang sehat. Saat ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara screenshot atau mengambil objek atau gambar. Yang pertama adalah saya contohkan menggunakan HP Android. Yang kedua nantinya adalah menggunakan komputer atau laptop kita masing-masing ya teman-teman. Baik, saya langsung ke tutorialnya. Cara yang pertama adalah kita menggunakan jari-jari kita ya teman-teman untuk screenshotnya. Contohnya misalnya bisa kita gunakan 2 atau 3 jari-jari kita ini. Ini cara yang pertama ya. Baik, saya akan contohkan. Nah, jari-jari kita ini adalah kita kita tekankan ke layar, HP kita. Saya seperti ini teman-teman. Ya, cukup kita usapkan ke bawah. Nah, ini sudah terekam atau sudah ter-screenshot ya teman-teman. Nah, untuk memastikan apakah data itu betul-betul ada atau tidak, mari teman-teman kita akan melihatnya di manager file ya teman-teman. Klik manager file ya. Kemudian kita klik gambar. Kemudian kita klik hasil dari screenshot tadi. Baik, ini hasil screenshotnya ya teman-teman. Oke, yang tadi ini ya. Nah, ini sudah terekam ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Kemudian cara yang kedua ya, kita akan memastikan juga. Yang kedua, saya akan screenshot dari gambar yang lain, misalnya seperti ini. Ini gambar misalnya saya cari di Chrome ya, penelusuran ya teman-teman. Misalnya saya cari watermark YouTube misalnya. Nanti kita edit juga ya teman-teman. Nah, kemudian kita gambar, kita ambil salah satu watermarknya misalnya seperti ini. Nah, itu watermarknya, kemudian kita screenshot. Nah, cara untuk screenshot yang kedua ini adalah kita klik tombol volume ini ya, bersamaan dengan klik tombol on off ya, atau hidup matikan. Seperti ini teman-teman. Ya, saya coba. Nah, ini juga sudah ter-screenshot. Oke. Baik, untuk memastikan lagi, kita sekali lagi teman-teman kita buka manager file ya. Ya. Kemudian saya ulangi lagi ya, kita buka manager file, kemudian kita buka ini hasil screenshot tadi. Kemudian hasil screenshot ini misalnya mau kita edit atau mau langsung dikirim juga boleh, klik kirim yang paling bawah itu, atau mau jadikan wallpaper juga boleh. Nah, kita edit ya teman-teman ya, supaya ini sesuai dengan keinginan kita. Ya, nah misalnya klik edit ya, ada tulisan edit di bawah ini. Nah, kemudian bisa kita tingkatkan otomatis ya, kecerahannya dan sebagainya. Bisa juga kita potong ya. Nah, saya ingin potong nih, saya ingin sesuaikan, saya hanya ingin mengambil satu gambar dari banyak gambar atau objek yang saya screenshot tadi. Misalnya saya potong. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita klik potong tadi, kemudian kita geser. Mana yang mau diambil gambarnya? Yang ini saja teman-teman. Oke. Seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan dulu, kemudian kita rapikan. Oke, saya ambil ini. Saya scrape yang ini. Nah, kemudian setelah dipotong ya, kita klik centang. Oke. Kemudian kita klik selesai ya. Itu kalau kita selesai, itu misalnya ya. Kalau udah selesai misalnya, atau kita ingin mencari tambah filter lagi boleh, kita pilih filter yang mana yang misalnya pilihan-pilihan yang ingin kita ya, apakah yang asli atau ya mau bentuk maca dan auto dan sebagainya seperti ini ya. Nah, kemudian bisa juga dipercantik ya. Kemudian bisa juga kita ingin melakukan coretan ya pada hasil screenshot kita, bisa teman-teman. Banyak yang bisa kita gunakan, misalnya seperti ini, lingkaran,
persegi atau lingkaran dan lain sebagainya ya. Ini coretannya. Bisa juga ketika teman-teman ingin masukkan teks dalam hasil screenshot kita dan lain sebagainya. Masih banyak cara-cara yang bisa kita lakukan pada saat atau setelah kita melakukan screenshot tadi. Oke teman-teman, kita simpan datanya ya, hasil dari screenshot tadi. Kita lihat ini hasilnya ya teman-teman. Nah ini yang sudah screenshot yang sudah kita edit. Baik, ini cara mudah screenshot menggunakan HP Android kita masing-masing ya teman-teman. Baik teman-teman, yang berikutnya cara screenshot menggunakan komputer atau laptop kita ya teman-teman. Nah saya menggunakan sebuah laptop ini. Nah cara screenshotnya adalah yang pertama kita menggunakan bawaan dari laptop kita. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita klik start, kemudian saya akan menggunakan namanya snipping tool ya. Nah screenshotnya menggunakan snipping tool. Nah, saya akan screenshot layar ini ya teman-teman, layar laptop itu. Nah misalnya kita klik tulisannya di pencarian itu tulis saja snipping tool ya, start tadi ya. Saya ulangi lagi ya teman-teman, start, kemudian kita tulis sniffing tool. Nah ini bawaan dari laptop kita ya teman-teman. Nah ada tulisan sniffing tool ya, kemudian kita klik sniffing tool ya. Setelah itu kita klik new, kemudian kita klik full screen snipping ya, yang paling bawah ya teman-teman. Saya klik ya. Nah ini hasil dari screenshot layar laptop kita ya teman-teman. Nah setelah seperti ini baru kita simpan ya, bisa langsung save sniffing tool atau bisa klik file, kita save as ya teman-teman. Nah dimana kita ingin menyimpan filenya, misalnya saya simpan di download misalnya teman-teman. Oke, kemudian kita ini terserah ya pada save as tipe-nya ya, terserah teman-teman mau tipe apa, GIF file, JPEG file dan lain sebagainya. Saya sebagai contoh misalnya saya ambil JPEG file ya. Nah kemudian kita save. Nah hasil screenshot menggunakan sniffing tool itu sudah selesai ya teman-teman. Misalnya kita lihat data hasil screenshot kita tadi, kita simpannya di download ya teman-teman. Nah ini dia capture ya, ini tulisan capture. Nah inilah hasil screenshot menggunakan sniffing tool. Oke, baik. Kemudian yang kedua, cara yang kedua selain menggunakan sniffing tool, teman-teman juga bisa menggunakan ya di laptop teman-teman, misalnya langsung pada frame screenshot. Ada frame screenshot ya. Kalau misalnya frame screenshotnya jalan ya. Tapi kalau tidak jalan atau sniffing toolnya tidak jalan ya, kita menggunakan satu aplikasi namanya adalah ScreenFrexo namanya ya teman-teman. ScreenFrexo. Nah, kita menggunakan satu aplikasi namanya ScreenFrexo. Nanti saya contohkan ini dia ScreenFrexo. Nah, ini teman-teman bisa langsung download ya pada ScreenFrexo ini ya. Nah, ini biasanya teman-teman jika teman-teman ingin menggunakan gambar itu ya bentuk HTML ya. Jadi untuk membuat aplikasi dan sebagainya kita biasanya menggunakan ScreenFrexo. Nah ini untuk screenshotnya biasanya semua gambar akan terbaca dalam bentuk apa ya, laptop, HP dan lain sebagainya, bentuk modelnya maksudnya ya teman-teman. Oke baik, kita coba ya. Saya sudah menginstalnya. Nah ini ScreenFrexo ya. Tunggu sebentar teman-teman, kita akan coba screenshotnya ya. Saya akan screenshot gambar ini juga. Ini gambar yang akan saya screenshot ya. Nah capture juga ya teman-teman, pilih capture, kemudian pilih screenshot region. Nah ini lebih mudah teman-teman, kita
screenshotnya sesuai dengan keinginan kita. Yang mana yang dari gambar banyak ini, misalnya saya ambil salah satu, misalnya seperti ini, yang ini saja. Nah, tinggal kita klik begini. Nah, screenshot seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita tekan lama, kemudian geser ya, geser kiri kanan sesuai layar mana yang mau kita screenshot, apakah semuanya atau tidak, tergantung keinginan kita ya teman-teman. Saya ambil ini satu, ini contoh saja seperti ini. Oke, kemudian setelah geser ya, kita screenshotnya. Nah, ini datanya sudah masuk ke sini ya teman-teman. Ya, kemudian kita klik kanan ya pada keyboard kita atau mouse kita ya, kemudian kita open continue folder. Nah, atau open folder juga boleh. Nah, ini sudah masuk ke sini screenshotnya ya. Nah, sini terserah teman-teman mau simpan di mana, di copy kembali atau di cut, misalnya kita copy cut ke download. Nah, masukkan sini gambar hasil screenshot kita. Oke, nah ini hasil screenshot yang sudah kita lakukan. Baik ya, mudah sekali teman-teman. Sekian informasi mengenai cara screenshot. Yang pertama tadi adalah menggunakan HP Android. Yang kedua adalah menggunakan komputer atau laptop kita. Sekian teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih.